belajar tentang antigen. Jadi antigen itu dari bahasanya adalah anti lawan gen, itu adalah sesuatu yang basicnya adalah allogens gitu ya. Jadi sebenarnya antigen adalah sesuatu yang sifatnya asing dengan gen kita. Jadi antigen itu kalau dalam bahasa Inggris is a molecule that binds to the product of immune response atau antibody atau PCR. Nah, ini biasanya binds to mengikat ya. Berikatan dengan TCR itu T cell receptor atau peptide fragment yang nempel pada MHC. Jadi prinsipnya adalah antigen adalah molekul yang nempel pada produk dari respon imun. Apapun itu, boleh antibody, boleh T cell receptor, boleh, atau kelas-kelas lain terkait dengan imun respons ya. Nah, kita akan belajar 3 konsep. Yang pertama adalah antigenik. Antigenik itu artinya sesuatu yang sifatnya asing. So anything that are not self itu disebut sebagai antigenik. Tapi apakah antigenik memiliki efek imunogenik? Itu beda dengan konsepnya. Jadi sesuatu yang asing itu tidak selalu bersifat imunogenik. Dia bisa bersifat alergenik, bisa bersifat tolerogenik, bisa juga bersifat imunogenik. Bedanya di mana? Jadi sesuatu yang asing itu bisa kita respon sebagai teman. Oh, konco gak lagi. Bisa minta tolong dia untuk mute dirinya sendiri? Misalnya. Jadi antigen itu sesuatu yang asing. Seseorang yang asing itu bisa kita respon dalam 3 mekanisme. Yang pertama, kita anggap dia teman. Kalau kita anggap dia teman, maka kita tidak berespon. Sehingga sel kekebalan tubuh kita mengalami yang namanya alergi. Alergi itu tidak memiliki keinginan untuk melawan. Jadi, kita menyebut bahan antigenik tersebut sebagai tolerogen, bahan yang bisa kita toleransi. Yang kedua, imunogenik. Imunogenik artinya dia menginduksi respon imun. Jadi ketika sesuatu itu asing, terus kemudian kita melawan atau memberikan respon imun, kita sebut sebagai imunogen atau imunogenik. Imunogenik. Jadi gini, alergen, alergenik, alergenicity. Itu 3 hal yang berbeda ya. Alergen itu berarti bahan yang menyebabkan alergi. Alergenik berarti menyebabkan reaksi alergi. Allergenicity adalah kemampuan dia untuk menginduksi reaksi alergi. Jadi sama. Antigen, antigenicity, sama antigenik itu beda. Antigen berarti sesuatu yang sifatnya asing. Antigenik berarti dia mampu menginduksi atau menyebabkan respon yang bisa alergenik, bisa imunogenik, bisa juga tolerogenik. Jadi segala sesuatu yang menginduksi sesuatu dalam tubuh kita. Yang ketiga kita sebut sebagai antigenicity. Antigenicity itu kemampuan atau sifat sesuatu itu disebut asing. Nanti kita belajar. Imunogenik, imunogen juga sama. Imunogen itu artinya sesuatu yang menginduksi sistem kekebalan. Imunogenik berarti sesuatu itu dapat sifat dari sesuatu itu untuk menginduksi kekebalan. Dan yang ketiga, immunogenicity adalah kemampuan dari sesuatu itu untuk menyebabkan respon kekebalan. Jadi kalian harus bisa membedakan the term. Jadi termnya itu beda. Terus kemudian antigenic variation. Antigenic variation itu adalah variasi dari antigen yang kemudian menjadi dasar kenapa sebuah bahan yang sifatnya asing bisa kemudian direspon dengan cara yang berbeda. Nah, proses pembentukan antigen pada dasarnya melewati 4 fase. Fase yang pertama adalah fase fagositosis atau fase dimakan. Kalau misalnya dia nggak dimakan, berarti dia ada di luar. Kalau dia ada di luar, maka kita sebut sebagai cytosolic protein. Nah, cytosolic protein, ekstraselular protein. Ekstraselular protein itu ada yang kemudian langsung dianggap sebagai antigen, ada yang kemudian dimakan, difagosit dulu, baru kemudian dilihat apakah dia bersifat antigenik atau enggak. Nah, prosesnya selalu sama, dimulai dengan fagositosis biasanya. Fagositosis nanti kita akan mengenal ada beberapa jenis ya. Terus kemudian, jadi ada proses yang pertama yaitu internalisasi antigen
dan kemudian perubahan menjadi ATC. Nah, dari internalisasi antigen untuk kemudian berubah menjadi ATC, direspon oleh ATC itu melalui proses antigenic processing atau antigen processing dan antigen presentation. Nanti setelah antigen processing, antigen presentation, kemudian dia maju ke respon yang berikutnya, yaitu immune response. Jadi pada dasarnya fase pembentukan antigen dibagi menjadi 4. Sebenarnya cuma 3 ya, yang 4 itu adalah respon apabila terjadi presentasi antigen. Fase satunya adalah fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis adalah segala bentuk internalisasi atau upaya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh selnya. Jadi, kalau sel itu bentuknya seperti ini, jadi kalau sebuah sel itu bentuknya seperti ini, kamu ingat ya, mereka punya membran lipid bilayer. Karena mereka memiliki lipid bilayer, maka tidak semudah itu bahan dari luar masuk ke sini. Oleh sebab itu harus ada proses internalisasi. Internalisasinya bisa berupa pinositosis. Pinositosis ini kita sebut sebagai endositosis. Jadi endositosis itu sama dengan pinositosis. Endositosis itu pada dasarnya adalah konsep agar sel itu bisa makan. Ya, jadi bisa saja dia makan bahan-bahan yang di sini. Jadi misalnya di sini ada protein besar, gitu ya. Protein besar ini dimasukkan ke dalam klatrin. Klatrin ini coated with. Jadi selnya yang semula bentuknya bundar, dia membentuk dekok dulu. Nah, selnya membentuk dekok. Nah, dari dekoknya ini kemudian makanannya ada di sini, terus ini ditutup. Sehingga dia masuk ke dalam menjadi fagosum atau endosum, sama aja sebenarnya. Cuman bedanya kalau fagosum itu biasanya adalah entity, jadi seperti bakteri, itu kita sebut sebagai fagosum. Tapi kalau endosum itu kalau isinya makanan, jadi misalnya LDL, terus protein atau bahan-bahan besar yang masuk ke dalam sel sebagai bentuk makanan, kita sebut sebagai endosum. Tapi kalau kemudian itu adalah sebuah kuman yang kemudian dimakan, maka disebut sebagai fagosum. Karena bahasanya adalah fagositosis. Jadi apa perbedaan antara endositosis dengan fagositosis? Yang pertama adalah ukurannya, ya. Jadi size-nya beda. Kalau pada fagositosis ukurannya besar, sehingga dia bisa makan sel. Jadi sel bakteri itu bisa dimakan. Kalau endositosis atau pinositosis itu ukurannya kecil. Terus endositosis ini ada yang dibantu oleh protein seperti ini yang kita sebut sebagai apa namanya? Kok lagi? Yes, apa semacam per gitu ya. Jadi fungsinya dia itu seperti kamu kalau ngambil apa ngambil mangga ya kan, tanganmu nggak gaduk tuh, terus kemudian kamu pakai gunting yang ada apa jenenge gagang yang ada guntingnya begitu. Nah ini yang kita sebut sebagai coated feed. Nah ini coated feed itu ada macam-macam, nanti ada manusbase, ada apa satu-satunya sebentar, ada di slide berikutnya. Jadi manusbase ada satu lagi. Terus kemudian dia akan masuk ke dalam tubuh. Nah, fagositosis juga bisa bentuknya seperti coiling fagositosis, itu seperti belalai gajah. Jadi dia maju terus muter. Jadi syaratnya ini adalah pseudopoda. Jadi dia adalah tangan, terus kemudian ditelan begini, terus dimakan. Persis seperti cara gajah kalau mau makan. Ya, jadi sebenarnya fagositosis adalah proses dari sel untuk melakukan makan. Nah, itu internalisasinya bisa macam-macam. Kalau ukurannya kecil berarti dia melakukan pinositosis atau endositosis. Kalau ukurannya gede dan bentuknya organisme, maka dia disebut sebagai fagositosis. Kalau dia membentuk belalai, maka dia disebut sebagai pinositosis. Coiling fagositosis. Kalau kemudian dia melakukan sebuah fagositosis yang diopsonisasi atau diperkuat, maka disebut sebagai assisted endositosis atau assisted fagositosis.
Nah, assisted fagositosis atau assisted endositosis itu pada dasarnya adalah bagian dari ADCC ya, advanced uh, aktif advance DCC killing toxicity pokoknya. Jadi itu bagian dari upaya dari tubuh kita untuk mempercepat upaya dia makan gitu ya. Jadi biasanya dia makan satu piring dalam 1 jam, dia bisa makan 2 piring dalam 1 jam. Ini kita sebut sebagai assisted fagositosis. Assisted fagositosis itu ada yang dibantu oleh imunoglobulin, kita sebut sebagai imunoglobulin opsonized partikel. Jadi ada proses opsonisasi dari antibodi. Jadi antibodi itu berfungsi sebagai opsonisasi. Opsonisasi itu gini, kalau sesuatu itu bisa bekerja 3 kali dengan adanya bahan opsonin ya namanya bahan opsonin ini, maka dia bisa bekerja 8 kali sampai 9 kali lebih kuat daripada sebelumnya, sehingga dia mengefektifkan kerja sebuah mekanisme dasar. Jadi kalau kamu punya mekanisme misalnya sudah biasa belajar sejam, terus kemudian karena besok ulangan FSHI misalnya, maka kemudian kamu belajarnya menjadi 8 jam sehari dan itu kamu tidak capek. Itu kita sebut sebagai opsoning. Jadi ujiannya itu adalah opsoning. Jadi dia mempercepat atau meningkatkan kemampuan kamu untuk melakukan sesuatu. Jadi opsonin itu bisa berupa apa namanya antibodi, bisa juga berupa komplemen. Jadi kalau komplemen berarti dia komplemen C3B, C3B1, dan C4B. Itu adalah komplemen yang menyebabkan opsonisasi atau mempercepat proses makan. Yang satunya adalah manosa atau fukosa opsonisasi. Jadi karena dia diopsonisasi, maka ukurannya, meskipun ukurannya gede, dia akan dipegang, terus ditarik, terus dia dimakan. Entah itu dengan fagositosis biasa atau dengan coiling. Yang jelas diboceli. Kenapa kok kudu diboceli? Karena bayangin kalau dia nggak dipegang, maka kuman ini akan bisa bergerak kemana-mana, sehingga kemudian menyebabkan kondisi tubuhnya menjadi lebih berat. Jadi kenapa kok ada mekanisme assisted endositosis atau assisted fagositosis? Pada dasarnya adalah upaya dari tubuh kita untuk mengeliminasi musuh dengan cepat. Jadi ibaratnya, jadi bayangkan dirimu adalah tubuhmu ini adalah sebuah negara yang sedang berperang melawan penyakit. Perangnya dia memiliki beberapa tentara. Tentaranya bisa tentara yang berbentuk sel dan tentara yang berbentuk non-sel. Nah, kalau tentaranya berbentuk sel, maka cara membunuh dia adalah dengan dimakan terus dihancurkan. Kalau tentaranya yang bukan berbentuk non-sel, maka upayanya dia adalah menjadi beacon, menjadi semacam red flag. Kilo anak musuhe gitu. Terus kemudian bisa juga dia berfungsi untuk mencegah jangan sampai musuhnya itu menyebar kemana-mana atau yang kita sebut sebagai reaksi lokalisasi. Ya, jadi ya apa caranya kalau ada musuh, jadi kalau kita mau perang, kalau kamu pernah main, kalau saya biasanya main Faro ya, jadi main game city building. Ketika kita diserang, maka yang harus kita lakukan pertama adalah bangun tembok. Tembok untuk melindungi diri kita sendiri, sama tembok untuk menutupi musuhnya. Mari itu musuhnya ditutup, dikurung, habis itu ditembaki. Entah itu dengan panah, entah itu kemudian diparani dengan artilerimu, atau diparani dengan pasukan berkudamu, atau bagaimana, pokoknya dikurung dulu terus dihancurkan. Kenapa? Karena lebih mudah seperti itu daripada musuhnya terus kok biarkan kemana-mana. Jadi sebenarnya teori kalau kita belajar tentang imun respons itu seperti kamu belajar tentang teknik perang gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti adalah fagositosis kalau tidak dibantu oleh opsonin, maka biasanya dia tidak akan menginduksi reaksi inflamasi. Jadi, tapi kalau dia dibantu oleh opsonin, baik itu komplemen maupun FC maupun manosa atau masuk assisted fagositosis, maka dia biasanya menginduksi respon imun. Jadi pinositosis, endositosis, fagositosis, sama coiling fagositosis tidak menginduksi respon imun. Ya,
Tapi kalau kemudian opsonisasi pakai imunoglobulin, pakai komplement, pakai manosa kompleks atau fukosa kompleks, atau ada pelepasan dari sitokin proinflamasi, pasti akan terjadi reaksi inflamasi. Jadi slide yang pertama ini yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ini jarang menimbulkan reaksi inflamasi atau inflamasinya minimal. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini, reaksi inflamasinya mesti hebat. Sehingga muncul tumor, kalot, rubor, dolor, fungsiosa. Itu reaksi inflamasi. Ya. Nah, siapa saja yang bisa makan? Jadi tidak semua sel kita itu bisa makan. Jadi sel kulit itu tidak bisa makan. Terus kemudian sel-sel sel-sel mukosa itu juga nggak bisa makan. Nah, yang bisa makan itu cuman sel dari golongan yang kita sebut sebagai sel darah putih. Nah, siapa saja sel darah putih? Sel darah putih kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sel darah putih basis dari mieloid dan satunya basisnya dari limfoid. Nah, kalau basisnya dari mieloid, maka akan menghasilkan neutrofil, eosinofil, sama basofil. Jadi golongan promielo akan menghasilkan golongan granulositik, yaitu yang belakangnya fil-fil-fil itu. Terus kemudian kalau promonosit dia akan menghasilkan yang namanya monosit. Nah, monosit itu kalau dia masuk ke dalam sel, maka dia berubah nama. Masuk ke dalam jaringan, dia berubah nama. Kalau dia masuk ke dalam sel hepar, namanya jadi sel Kupffer. Kalau dia masuk ke sel ginjal, namanya sel mesangial. Kalau dia masuk ke otak, namanya sel mikroglia. Kalau dia masuk ke jaringan, jaringan yang tidak spesifik seperti kulit, terus kemudian mukosa, maka dia disebut sebagai tisu makrofag atau makrofag jaringan. Kalau dia masuk ke dalam lien atau limfonodi, dia tetap jadi monosit. Kenapa? Karena biasanya dia kemudian berubah menjadi APC. Kemudian kalau dia berada di saluran pernafasan di daerah alveolus, maka dia disebut sebagai alveolar makrofag. Kalau dia nempel pada permukaan usus, maka dia disebut sebagai serosa makrofag. Nah, kenapa kok dikasih nama beda-beda? Karena nanti ketika kamu belajar histologi masing-masing jaringan, kamu akan mesti ditunjukkan. Ini yang namanya sel Kupffer, ini yang namanya sel mesangial pas kamu buka histologi ginjal atau histologi hepar misalnya. Nah, selnya itu karakteristiknya adalah semua bentuknya stelata. Jadi stelata itu dia punya pseudopoda kayak gini. Jadi ini namanya stelata. Itu star ya. Stellate itu artinya star, bintang. Nah, sel-sel stelata itu ada yang turunan dari monosit matur, ya. Jadi ada yang turunan dari monosit matur. Kalau monosit matur dalam darah dia masuk ke sel seperti ini, kita sebut sebagai monosit derived dendritic cell, atau kita sebut MODC. Tapi kalau kemudian dia dari promielosit, nah, jadi dari promielosit kemudian dia berubah masuk ke dalam sel kulit atau sel interstisial, maka dia disebut sebagai interdigiting dendritic cells. Kalau dia masuk ke dalam dermis, dia disebut sebagai germinal center dendritic cell. Ini semua turunan mieloid. Ini semua mieloid. Mieloid ya. Mieloid. Artinya dia dari golongan yang didesain untuk innate ya. Innate mikro. Nah, kalau yang didesain untuk adaptif itu di sini. Nih, ya. Nah, ini kenapa? Karena berasal dari lymphoid line dendritic cell. Jadi ini kita sebut sebagai lymphoid dendritic cells. Nah, untuk apa? Ini nanti pentingnya kalau kita belajar tentang respon imun, ya. Jadi respon imun kalau dasarnya dari plasma sitoid atau dendritic cell, yang dasarnya dari interdigiting IDC atau GDC, GCDC, itu agak beda dengan kalau dasarnya dari sini, ya. Untuk apa? Nanti kita bisa belajar kenapa seseorang itu bisa alergi sedangkan orang lainnya enggak, gitu ya. Ini yang kemudian menjadi dasar reaksi alergi biasanya.
Jadi kalian harus hafal atau harus tahu sel-sel apa yang dapat berfungsi sebagai fagositosis karena nanti kalian akan mengenal yang namanya ADCC. Apa ya, aku lupa AD-nya itu, cytotoxic cell pokoknya ya. Terus ada yang namanya NK cell. NK cell itu beda ya. NK cell beda dengan ini, tapi NK cell itu biasanya turunan dari sini atau turunan dari sini. Jadi NK cell tidak dari sini. Oke, ya, itu nanti kita akan bisa belajar kenapa sistem imun itu setiap sel memiliki respon yang berbeda-beda dan mengapa harus begitu. Sama kayak kamu kalau perang. Perang itu kamu pasti punya jenderal. Jenderalnya itu pasti spesifik. Jenderal leukosit DW, jenderal untuk sel T DW, jenderal untuk sel B DW, kemudian jenderal untuk ngurusin siapa yang sebagai musuh, siapa yang bukan itu sendiri. Nah, setiap jenderal ini yang kemudian menentukan perintah kepada anak buahnya gitu.